Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, keluarga, sehat sobat penyakit dalam yang saya banggakan. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan yang paripurna, dan hati yang selalu lapang dan bersyukur. Bapak Ibu, saya mau bertanya satu hal yang sangat jujur. Coba rasakan baik-baik di badan Bapak Ibu sekarang. Apakah Bapak Ibu sering merasa tidak karuan? Misalnya, bangun tidur di pagi hari, rasanya badan berat sekali, padahal tidurnya cukup. Atau, saat Bapak Ibu bercermin, kelopak mata Bapak Ibu terlihat sembab atau bengkak, seperti orang yang habis menangis semalaman. Atau, coba perhatikan lagi, apakah pinggang Bapak Ibu di bagian belakang rasanya pegal terus-menerus? Pegal yang aneh, bukan pegal karena salah urat, tapi pegal yang kaku dan berat. Coba lihat air kencing Bapak Ibu. Apakah warnanya keruh atau malah berbusa seperti air sabun yang tidak mau hilang? Dan coba lihat kaki Bapak Ibu di sore hari. Apakah bengkak? Kalau ditekan pakai jempol, cekungannya itu lama sekali kembalinya. Banyak sekali yang datang ke saya dan bilang, Dokter Irfan, ini wajar, namanya juga sudah tua. Kaki ya bengkak sedikit. Bapak Ibu, hari ini, saya mau katakan dengan tegas, itu sama sekali tidak wajar. Itu adalah jeritan minta tolong, tangisan dalam diam, dari organ tubuh kita yang paling pekerja keras, tapi paling sabar. Organ itu adalah ginjal Bapak Ibu. Perkenalkan, bagi yang mungkin baru pertama kali bertemu, saya Dr. Irfan Ali. Saya adalah seorang dokter spesialis, yang sudah lebih dari 10 tahun mendedikasikan hidup saya untuk merawat kesehatan para lansia, seperti Bapak dan Ibu. Di channel kita tercinta ini, Sobat Penyakit Dalam, kita akan belajar bersama, bukan untuk menakuti, tapi untuk mencerdaskan diri, agar kita bisa tua dengan sehat dan bahagia. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Sesuai dengan judul di atas, saya coba minum air rebusan labu kuning selama 7 hari. Efeknya bikin dokter heran. Kita akan melakukan eksperimen detoks ginjal alami dengan ramuan yang sangat sederhana, labu kuning dan daun pandan. Sebelum kita lanjut, saya selalu senang sekali membaca sapaan dari Bapak Ibu. Coba tuliskan dulu di kolom komentar, Bapak Ibu sedang menyimak video ini dari kota mana? Saya dari Jakarta, saya dari Medan, Dok, saya dari Jayapura hadir. Saya ingin tahu seberapa jauh silaturahmi sehat kita hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir, saya ajak, ini adalah ajakan wajib. Tekan tombol subscribe dan nyalakan gambar loncengnya. Kenapa wajib? Supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting yang bisa jadi menyelamatkan kesehatan Bapak Ibu atau keluarga di masa depan. Bagi yang sudah siap menyimak sampai akhir, tulis di komentar, saya siap rawat ginjal saya, Dok. Ini adalah janji Bapak Ibu pada diri sendiri. Mari kita mulai. Saya ingin memulai dengan satu cerita yang membuat saya heran. Seperti judul video kita, cerita tentang seorang pasien saya. Kita sebut saja namanya Ibu Siti. Usia beliau 69 tahun, seorang pensiunan guru dari Surabaya. Ibu Siti ini orangnya sangat lincah. Hobi membuat kue dan mengajar ngaji di lingkungannya. Beliau datang ke ruangan saya, diantar oleh putrinya. Tapi kali ini, wajahnya tidak ceria seperti biasanya. Wajahnya pucat dan terlihat sembab. Kakinya bengkak, sampai-sampai beliau tidak bisa memakai sepatunya. Hanya memakai sandal jepit yang longgar. Beliau mengeluh lemasnya bukan main. Dokter Irfan, tolong saya, katanya dengan suara pelan. Badan saya ini rasanya seperti basah dari dalam, Dok. Berat sekali. Mau sholat, rukuk saja rasanya pinggang ini kaku dan berat. Saya pikir ini masuk angin biasa. Saya sudah kerokan, sudah minum jamu, tapi kok sudah 2 minggu tidak hilang-hilang. Malah makin bengkak. Hati saya langsung tidak enak. Saya periksa tensinya. Tinggi sekali. 180/100. Padahal riwayatnya hanya 140. Saya langsung minta beliau cek laboratorium darah dan urin lengkap. Dan benar saja, Bapak Ibu, saat hasilnya keluar, saya panggil putrinya.
Saya tunjukkan angkanya. Angka racun di darahnya, yaitu ureum dan kreatinin, sudah merah semua. Angkanya tinggi sekali. Saringan ginjalnya sudah bocor. Di air kencingnya, proteinnya positif 3. Apa penyebabnya? Setelah saya interogasi dengan lembut, terungkaplah musuh dalam selimut. Ya, Ibu Siti ini, walaupun tidak suka jeroan, tapi beliau hobi sekali makan gurih dan manis. Hobi sekali sarapan dengan gorengan tahu isi, dicocol petis yang asin gurih. Siangnya, beliau hobi makan ikan asin, dan yang paling membunuh pelan-pelan, beliau hobi minum teh manis kental. Sehari bisa 4-5 gelas, dengan alasan biar kuat mengajar ngaji. Beluai tidak sadar bahwa beban garam dari petis dan ikan asin, ditambah beban gula dari teh manisnya itu, pelan-pelan telah mengkaratkan dan menyumbat saringan ginjalnya. Kisah Ibu Siti tadi adalah alarm keras untuk kita semua. Sekarang, saya akan jelaskan dengan bahasa yang sangat mudah. Coba Bapak Ibu bayangkan ginjal kita. Ginjal kita itu bukan sekadar saringan biasa seperti saringan santan. Bukan. Bayangkan, ginjal kita itu seperti pabrik pemurnian darah tercanggih di dunia yang bekerja 24 jam non-stop seumur hidup kita, tanpa pernah libur. Di dalam 2 ginjal kita yang hanya sekepal tangan ini, ada jutaan unit saringan super kecil yang namanya nefron. Tugasnya luar biasa berat. Setiap hari, mereka menyaring semua darah di tubuh kita berkali-kali. Totalnya bisa sampai 200 liter darah. Pabrik ini sangat pintar. Dia memilah mana zat yang masih harta berharga seperti protein, sel darah, vitamin, akan dia serap kembali. Dia selamatkan. Mana zat yang sampah atau racun seperti ureum sisa protein, kreatinin sisa kerja otot, kelebihan garam, kelebihan gula, sisa obat-obatan, akan dia kumpulkan dan dia buang lewat air kencing. Nah, sekarang coba Bapak Ibu bayangkan pabrik canggih ini. Apa yang terjadi kalau limbah yang kita masukkan ke pabrik itu terlalu banyak setiap hari tanpa henti? Apa yang terjadi kalau kita terus-menerus menyiram saringan-saringan super kecil itu dengan air laut garam yang sangat asin dan sirup kental gula yang berlebihan? Tentu saja, pabriknya akan kewalahan. Ada 3 hal mengerikan yang bisa terjadi. Yang pertama, saringannya mampet dan berkarat. Racun seperti ureum dan kreatinin tidak bisa terbuang. Akhirnya racun itu berbalik arah, menumpuk di dalam darah kita. Inilah yang membuat badan lemas, pucat, mual, dan gatal-gatal. Darah kita tercemar oleh racunnya sendiri. Yang kedua, saringannya jebol atau robek karena dipaksa bekerja terlalu keras atau dihantam oleh tekanan darah tinggi akibat garam. Saringan yang tadinya rapat dan hanya bisa dilewati racun, sekarang jadi bolong besar. Zat harta yang harusnya disimpan, yaitu protein, malah ikut bocor keluar. Inilah penyebab air kencing Bapak Ibu jadi berbusa seperti air sabun. Itu adalah protein yang terbuang percuma Bapak Ibu. Dan yang ketiga, ini yang paling kelihatan mata. Kemampuan ginjal untuk membuang air dan garam jadi menurun drastis. Ginjal sudah tidak sanggup lagi mengatur keseimbangan cairan. Akibatnya, air dan garam itu menggenang di dalam tubuh kita. Dia menumpuk di tempat paling rendah, yaitu di kaki. Jadilah kaki bengkak. Dia menumpuk di wajah. Jadilah mata sembab. Cairan yang berlebih ini juga membuat volume darah kita jadi banyak, sehingga jantung harus memompa lebih keras. Inilah yang membuat tensi darah jadi meroket dan tidak terkendali. Sekarang Bapak Ibu sudah paham ilmunya. Mari kita bercermin, apa saja kebiasaan sehari-hari yang kita anggap enteng, tapi ternyata pelen-pelen sedang merusak dan mengkaratkan pabrik ginjal kita. Saya akan sebutkan 4 kebiasaan utama yang paling sering saya temukan. Yang pertama, dan ini adalah musuh nomor 1, si gurih yang menjebak, yaitu garam tersembunyi. Bapak Ibu, garam ini jahatnya bukan main. Dia suka bersembunyi. Dia bukan cuma ada di garam dapur yang Bapak Ibu pakai masak. Dia ada di mana-mana. Dia ada di bumbu mie instan, di saus tomat, saus sambal, kecap asin.
Dia ada di makanan kalengan seperti sarden. Dia ada di bumbu kaldu, blok instan. Dia ada di camilan favorit kita, kerupuk, keripik, ikan asin, telur asin. Tubuh kita ini butuh garam, tapi hanya sedikit. Seujung sendok teh per hari. Kalau berlebihan, ginjal kita dipaksa kerja rodi untuk membuangnya. Saya punya pasien, Pak Tono, 70 tahun, hobi sekali makan mie instan, pakai kerupuk. Beliau bilang, saya tidak makan nasi dok, jadi aman. Padahal, bumbu mie instan dan kerupuknya itu bom garam yang membuat tensi dan ginjalnya hancur. Yang kedua, ini juga berbahaya. Si manis yang menipu, yaitu gula berlebih. Banyak yang berpikir gula itu urusannya cuma diabetes. Salah besar. Bapak Ibu, saat gula darah kita tinggi, terus-menerus, darah kita itu jadi kental seperti sirup. Bayangkan, pabrik ginjal kita dipaksa menyaring sirup kental itu setiap hari. Lama-lama, saringan-saringan kecilnya itu lengket, berkarat, dan akhirnya rusak. Gula tersembunyi ini ada di mana? Minuman teh kemasan, kopi sachet 3, in 1, sirup QQ manis, dan susu kental manis yang sering dianggap minuman sehat. Ibu Wati, 68 tahun, pasien saya, kena gagal ginjal bukan karena garam, tapi karena kebiasaan minum kopi sachet 3, in 1, 4 kali sehari. Biar melek dok, katanya. Yang melek matanya, yang lelap ginjalnya. Yang ketiga, ini kebiasaan sepele tapi fatal. Malas minum air pembilas. Maksud saya adalah kurang minum air putih. Air putih itu adalah cairan pencuci terbaik untuk ginjal kita. Dia adalah pembilas alami. Kalau Bapak Ibu malas minum air putih, limbah atau racun di dalam darah kita jadi pekat. Ginjal kita jadi kerja ekstra berat untuk menyaring lumpur pekat itu. Akibatnya, lumpur itu mengendap, mengkristal, dan jadilah batu ginjal. Saya punya pasien, Pak Eko, 67 tahun, mantan sopir. Beliau mengaku malas minum, supaya tidak bolak-balik ke toilet. Akhirnya, beliau harus operasi batu ginjal, yang menyumbat saluran kencingnya. Sakitnya luar biasa. Dan yang keempat, ini yang sering saya tegur ke pasien. Doping sembarangan. Maksud saya adalah, konsumsi obat-obatan atau jamu tanpa aturan. Badan pegal sedikit, langsung minum obat anti nyeri dari warung. Lutut linu. Minum jamu pegal linu yang tidak jelas isinya. Bapak Ibu, obat anti nyeri yang golongan NSAID yang diminum jangka panjang tanpa pengawasan dokter, itu adalah racun bagi ginjal. Dan banyak jamu ajaib yang mengaku bisa menyembuhkan segala penyakit. Ternyata di dalamnya dicampur obat kimia keras yang justru menghantam ginjal Bapak Ibu. Hati-hati. Baik, kita sudah bicara panjang lebar tentang masalahnya. Bapak Ibu sudah tahu betapa beratnya kerja ginjal kita. Bapak Ibu mungkin sekarang jadi takut. Waduh, dok, saya sudah terlanjur banyak makan garam. Terus bagaimana? Tenang, seperti janji saya tidak akan meninggalkan Bapak Ibu dengan rasa takut. Saya akan berikan solusinya. Solusi ini adalah ikhtiar kita untuk merawat ginjal. Ini adalah resep warisan nenek moyang kita yang sangat cerdas, yang sekarang sudah mulai terbukti juga secara ilmiah. Kita akan membuat air ajaib untuk mencuci ginjal kita. Bahannya murah meriah. Labu kuning atau waluh dan daun pandan. Kenapa labu kuning dok? Apa hebatnya sayur yang sering kita kolak ini? Kalau dikolak, pakai santan dan gula, itu jadi musuh. Ya Bapak Ibu, tapi kalau kita rebus airnya, dia jadi pahlawan. Kenapa? Pertama, labu kuning ini adalah raja antioksidan. Warna oranyenya itu berasal dari beta-karoten. Ini adalah pasukan pemadam kebakaran alami. Tadi kan saya bilang, ginjal kita berkarat karena racun dan limbah. Nah, beta-karoten ini tugasnya memadamkan api peradangan dan membersihkan karat-karat stres oksidatif di sel-sel ginjal kita. Dia meremajakan ginjal dari dalam. Kedua, labu kuning ini tinggi sekali kandungan kaliumnya. Nah, ini senjata utamanya. Kalium itu adalah musuh alaminya natrium garam. Kalau Bapak Ibu banyak makan asin garam, tensi jadi naik.
Kalium ini bekerja menyeimbangkan. Dia membantu membuang kelebihan garam dari tubuh kita lewat air kencing. Jadi, dia membantu menjinakkan tekanan darah tinggi yang merupakan pembunuh utama ginjal. Ketiga, labu kuning ini kaya akan air dan serat. Ini membantu menyapu usus kita. Kalau usus kita bersih, racun tidak lama-lama mengendap di tubuh, sehingga beban kerja ginjal untuk membersihkan darah jadi lebih ringan. Lalu, kenapa harus pakai daun pandan? Ini adalah pasangan duet yang sempurna. Fungsi utama daun pandan di sini adalah memberikan aroma dan rasa yang mewah dan menenangkan. Air rebusan labu kuning itu hambar. Kalau ditambah pandan, wanginya jadi luar biasa nikmat. Bapak Ibu jadi senang minumnya. Ini penting agar kita bisa rutin. Selain itu, pandan juga punya efek diuretik ringan, membantu bilas, dan efek menenangkan syaraf. Sekarang, yang paling penting, bagaimana cara membuatnya? Tolong catat, atau diingat baik-baik. Cara buatnya sangat mudah. Yang pertama, ambil sepotong labu kuning yang sudah tua, yang warnanya oranye pekat. Kira-kira satu potong ukuran sedang, sekitar 150-200 gram. Cuci bersih, buang bijinya, lalu potong dadu kecil-kecil. Tidak perlu dikupas kulitnya, asalkan Bapak Ibu cuci sampai bersih sekali. Yang kedua, ambil 2-3 lembar daun pandan yang segar, cuci bersih, lalu ikat simpul agar aromanya keluar. Yang ketiga, siapkan panci. Saya sarankan panci stainless steel atau kaca. Masukkan 3 gelas air putih bersih atau sekitar 600-700 ml. Yang keempat, masukkan potongan labu kuning dan ikatan daun pandan tadi ke dalam panci yang sudah berisi air. Yang kelima, nyalakan api. Kuncinya di sini. Rebus dengan api kecil saja. Jangan api besar, sampai bergolak-golak hebat. Kita mau mengekstrak saripatinya pelen-pelen, proses infus, bukan merusaknya dengan panas tinggi. Yang keenam, rebus dengan sabar. Biarkan airnya mendidih perlahan, sampai airnya menyusut, dan tersisa kira-kira 1 gelas saja, atau sekitar 200-250 ml. Nanti airnya akan berubah warna menjadi kuning cantik, dan aromanya wangi pandan semerbak. Yang ketujuh, matikan api, saring air rebusan itu ke dalam gelas. Labu kuningnya bagaimana, Dok? Boleh sekali Bapak Ibu makan labu kuningnya. Itu serat yang sangat bagus. Tapi fokus utama kita untuk detoks ginjal ini adalah air saripatinya. Tunggu sampai airnya menjadi hangat-hangat kuku. Jangan diminum selagi panas mengepul. Dan jangan ditambah gula ya Bapak Ibu. Kalau ditambah gula, rusak semua manfaatnya. Kapan minumnya? Minum 1 gelas air rebusan ini 1 kali sehari. Waktu terbaik adalah di pagi hari, saat perut masih relatif kosong. Sekitar 30 menit sebelum Bapak Ibu sarapan. Anggap saja ini sebagai minuman pembilas pertama di pagi hari untuk mencuci dan membangunkan ginjal Bapak Ibu. Sekarang, kita kembali ke Ibu Siti. Setelah kondisi gawatnya teratasi dengan obat-obatan, saya tantang beliau. Ibu Siti, obat dokter wajib diminum, tapi saya tantang Ibu. Hentikan total teh manis Ibu. Hentikan dulu petis dan ikan asin. Ganti minuman pagi Ibu dengan air rebusan labu kuning dan pandan ini. Coba rutin selama 7 hari. Nanti kontrol lagi ke saya. Dan Bapak Ibu tahu, seminggu kemudian, beliau datang. Bukan diantar putrinya, tapi jalan sendiri dengan ceria. Beliau tidak pakai sandal jepit lagi, tapi pakai sepatu kesayangannya. Dan disinilah bagian yang bikin saya heran. Saya periksa tensinya. Turun jadi 150/90, jauh lebih baik. Saya lihat kakinya, kempes total, bengkaknya hilang. Tapi yang bikin saya heran adalah apa yang beliau katakan. Dokter Irfan, badan saya rasanya ringan sekali. Pinggang saya sudah tidak kaku lagi. Saya bisa rukuk dengan nyaman. Tapi yang paling saya suka, Dok, tidur saya jadi nyenyak sekali. Bangun pagi rasanya segar. Tidak berat lagi. Saya sampai heran karena efeknya begitu cepat. Tentu ini bukan sihir. Ini adalah kombinasi. Obat medis bekerja, racun gula dan garam dihentikan, dan pasukan pembersih alami dari labu kuning dan pandan masuk untuk membantu. Tubuh kita ini hebat kalau kita beri bahan bakar yang benar. Ternyata,
Bapak Ibu, manfaat dari rutin minum air rebusan ajaib ini bukan cuma untuk membersihkan ginjal. Ada banyak sekali bonus kesehatan lain yang akan Bapak Ibu dapatkan. Seperti yang dialami Ibu Siti. Bonus pertama, tekanan darah tinggi jadi lebih jinak. Ini sudah pasti. Kombinasi kalium dari labu kuning dan efek menenangkan dari pandan adalah duet maut untuk menurunkan tensi. Bonus kedua, pencernaan jadi super lancar. Bapak Ibu yang sering sembelit atau susah buang air besar akan sangat terbantu serat dan air dari labu kuning. Apalagi jika Bapak Ibu makan ampasnya, bekerja seperti sapu alami yang membersihkan usus besar kita. Bonus ketiga, kulit jadi lebih bersih dan cerah. Ini karena antioksidan beta-karotenia tadi. Kalau racun di darah bersih, ginjal lancar, pencernaan lancar, otomatis sampah tidak akan keluar lewat kulit dalam bentuk kusam atau gatal-gatal. Bonus keempat, badan terasa ringan dan tidur lebih nyenyak. Ini karena dua hal. Racun ureum yang bikin lemas sudah terbilas, dan aroma pandan itu punya efek relaksasi alami, membantu mengurangi stres dan kecemasan. Bonus kelima, gula darah bisa lebih terkendali. Labu kuning punya indeks glikemik yang relatif rendah, dan seratnya membantu memperlambat penyerapan gula. Tentu saja, ini diminum tanpa gula. Ya, ini bukan ilmu kira-kira atau katanya. Sudah banyak penelitian ilmiah, Bapak Ibu. Penelitian di berbagai jurnal, seperti Food Chemistry, sudah membuktikan bahwa labu kuning atau cucurbita moschata adalah salah satu sayuran dengan kandungan antioksidan karotenoid tertinggi, yang sangat kuat untuk melawan peradangan dan stres oksidatif. Dua biang kerok utama perusak sel-sel tubuh, termasuk sel ginjal. Tapi, saya adalah dokter. Saya wajib memberikan peringatan. Ramuan ini adalah ikhtiar, tapi bukan pengganti dokter. Ada 5 alarm bahaya yang Bapak Ibu harus waspadai. Peringatan pertama, dan ini yang paling penting, jika Bapak Ibu sudah divonis gagal ginjal kronis, CKD stadium 3 ke atas, apalagi yang sudah rutin cuci darah. Hati-hati, bagi pasien cuci darah, asupan cairan dan asupan kalium yang ada di labu kuning harus diawasi dengan sangat ketat. Jangan minum ramuan ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter spesialis ginjal yang merawat Bapak Ibu. Bagi ginjal yang sudah rusak parah, kalium yang tinggi justru bisa jadi racun mematikan yang bisa menghentikan jantung. Peringatan kedua, jika Bapak Ibu punya tekanan darah yang terlalu rendah, ramuan ini sifatnya menurunkan tensi. Kalau tensi Bapak Ibu sudah rendah, misalnya 90/60, lalu minum ini, nanti bisa keliengan atau pusing. Peringatan ketiga, jika bengkak di kaki Bapak Ibu, disertai dengan sesak napas yang hebat. Sesak napas yang membuat Bapak Ibu tidak bisa tidur telentang. Harus tidur sambil duduk. Hati-hati, itu bisa jadi bengkak karena gagal jantung. Bukan cuma ginjal. Ini kondisi gawat darurat, segera ke UGD. Peringatan keempat, ramuan ini bukan pengganti obat. Kalau Bapak Ibu sudah minum obat tensi, obat diabetes, obat jantung, obat-obat itu wajib terus diminum. Jangan dihentikan. Ramuan ini adalah pendamping, bukan pengganti. Peringatan kelima, jika setelah 3-5 hari, Bapak Ibu rutin minum ramuan ini, tapi keluhan bengkak, kencing berbusa, atau lemas, tidak ada perbaikan sama sekali, atau malah memburuk. Stop. Itu tandanya masalah ginjal. Bapak Ibu sudah serius dan butuh pemeriksaan laboratorium. Jangan tunda lagi. Segera periksa. Jadi, Bapak Ibu, sobat sehat penyakit dalam yang saya sayangi, ginjal kita adalah pahlawan yang bekerja dalam diam. Dia menyaring racun kita setiap hari, seumur hidup kita, tanpa pernah minta libur. Dia baru akan menjerit minta tolong, lewat yang ditanda bengkak dan lemas tadi, ketika kerusakannya sudah parah. Jangan tunggu sampai ginjal Bapak Ibu menjerit. Jangan tunggu sampai dokter berkata, "Maaf, Bapak Ibu harus cuci darah seumur hidup." Hari ini kita sudah belajar, merawat ginjal itu tidak mahal. Merawat ginjal itu tidak sulit. Modalnya hanya sepotong labu kuning,
dan selembar daun pandan. Modalnya adalah kemauan keras kita untuk mengerem lidah kita dari godaan garam dan gula yang berlebihan. Coba Bapak Ibu bandingkan, merawat ginjal itu murah meriah, tapi biaya untuk gagal ginjal itu sangat mahal. Mahal bukan hanya uang untuk cuci darahnya, tapi mahal membayar kualitas hidup kita yang hilang. Kita jadi tidak bisa kemana-mana. Hidup kita bergantung pada mesin. Jangan sampai. Ya, Bapak Ibu. Pilihan itu, kembali lagi, ada di tangan Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu mau terus menyiksa ginjal yang sudah setia bekerja untuk kita itu? Ataukah Bapak Ibu mau mulai memanjakan dia, mencucinya dengan air rebusan sehat ini? Mulai besok pagi, saya minta tolong dari hati saya yang paling dalam. Jika Bapak Ibu merasa obrolan kita hari ini bermanfaat, jika Bapak Ibu merasa sayang dengan keluarga, teman, dan sahabat, tolong jangan simpan video ini untuk diri sendiri. Ambil HP Bapak Ibu sekarang, tekan tombol share, atau bagikan di bawah video ini. Langsung kirim ke grup WhatsApp keluarga besar. Kirim ke tim momen pengajian, ke sahabat arisan, kirim ke anak-anak kita, sebagai pengingat, agar mereka mengerem hobi jajan makanan junk food yang asin dan gurih itu. Satu share dari Bapak Ibu, bisa jadi, adalah alarm pengingat yang menyelamatkan ginjal seseorang dari kerusakan permanen. Itu adalah ladang amal jariah untuk kita semua. Dan, sebagai upah untuk saya, agar terus semangat membuat konten seperti ini, tolong tekan tombol like atau gambar jempol ke atas. Dan sekali lagi, saya ingatkan, ini wajib. Subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus bersilaturahmi dan belajar bersama di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Di video kita selanjutnya, kita akan membahas sesuatu yang sering ditakuti, musuh dalam selimut di meja makan kita. Nasi putih? Benarkah nasi putih seberbahaya itu untuk lansia? Benarkah bisa bikin diabetes? Kita akan kupas tuntas, mitos dan faktanya. Ditunggu ya Bapak Ibu. Akhir kata, saya Dr. Irfan Ali, terima kasih atas waktu berharga Bapak Ibu. Jaga ginjal kita baik-baik, sayangi dia, cuci dia dengan yang alami, sebelum dia lelah menyayangi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.